Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teori kecerdasan ganda. Nah, saya tidak sendiri, ada 5 orang dalam kelompok kami, yaitu Marni, Cinta, saya sendiri Nurmeiza, Karisma, dan Ria Senamela. Nah, kami mempunyai 6 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian, kedua, konsep dasar, ketiga, karakteristik, keempat, penerapan dalam pembelajaran, kelima, faktor-faktor penting dalam pembelajaran implementasi, keenam, kelebihan dan kelemahan. Pengertian teori kecerdasan ganda. Pengertian teori kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Teori kecerdasan ganda memiliki 2 aspek, yaitu kemampuan belajar dari pengalaman dan beradaptasi terhadap lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa teori kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu masalah dalam latar belakang budaya tertentu. Konsep dasar teori kecerdasan ganda yaitu ada kecerdasan musikal, yang mana kecerdasan ini seseorang yang menghasilkan atau kemampuan yang menghasilkan musik seperti bernyanyi. Nah, kedua ada kinestik, adalah orang yang mengendalikan gerak badan, contohnya menari. Yang ketiga ada kecerdasan logikal atau kemampuan seseorang dalam hitung-hitungan. Yang keempat ada visual atau kemampuan seseorang dalam melihat gambar dengan rinci, contohnya seperti melukis. Kelima ada kecerdasan verbal, yaitu kemampuan seseorang menyusun pikirannya dengan jelas, contohnya seperti bercerita, mendongeng. Keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu orang-orang yang gemar melakukan organisasi, kayak misalnya ikut hima dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, yaitu orang-orang yang kemampuannya tentang diri sendiri, menilai diri dia sendiri. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalistik, yaitu orang-orang atau seseorang yang suka dengan alam, misalnya para pencinta. Selanjutnya ada karakteristik utama dari teori kecerdasan ganda. Yang pertama, 8 jenis kecerdasan. Teori kecerdasan ganda mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Kedua, kemampuan yang beragam. Teori ini mengakui bahwa setiap individu memiliki kombinasi yang unik dari kecerdasannya tersebut. Misalnya, mungkin ada seseorang yang memiliki kecerdasan yang sangat kuat dalam musik dan kinestetiknya, tetapi mungkin kurang dalam kecerdasan verbal linguistik atau logika matematikanya. 3. Multiple Intelligence Theory. Teori ini menentang pandangan tradisional tentang kecerdasan yang hanya diukur melalui tes IQ. Keempat, potensi perkembangan. Teori kecerdasan ganda menekankan bahwa kecerdasan tidaklah tetap, tetapi dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 5. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pendidikannya. Selanjutnya, penerapan teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran. Menurut Tobeli 2016, ia berpendapat bahwa penerapan pembelajaran dapat dibagi dalam 3 aspek, yaitu yang pertama secara kognitif. Dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menarik perhatian peserta didik, yaitu pada saat proses pembelajaran tidak monoton atau bervariasi, tentu akan menarik perhatian peserta didik. Kedua, ada perubahan hasil belajar. Semua pendidik berharap setelah belajar, peserta didiknya dapat mengerti apa materi yang telah disampaikan dengan melakukan post-test. Kedua, secara afektif atau motivasi. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Nah, dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. Ketiga, perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan, yaitu keterampilan seseorang melakukan aktivitas sebagai wujud penerapan pembelajaran yang telah diperolehnya dari guru. Materi kelima yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi teori kecerdasan ganda. Nah, implementasi teori kecerdasan ganda dalam aktivitas pembelajaran itu sangat perlu dukungan komponen dalam sistem persekolahan, yang dimana dibedakan menjadi 4. Yang pertama orang tua murid, yang kedua guru, yang ketiga fasilitas dan kurikulum, dan yang keempat sistem penilaian.
Agar implementasi teori kecerdasan ganda ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan di dalam guru. Yang pertama, kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan seorang siswa, dan yang kedua, kemampuan guru dalam mengajar dan memanfaatkan waktunya secara profesional. Di sini saya akan melanjutkan materi Darmani, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari teori kecerdasan ganda. Kelebihan dari teori kecerdasan ganda yang pertama itu memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang kedua, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang ketiga, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi menurut Saifuddin 2006. Selanjutnya itu ada kelemahan dari teori kecerdasan ganda. Yang pertama itu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua itu bersifat personal atau individual sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massal atau klasikal. Yang ketiga membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Selanjutnya yang terakhir, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajar dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Demikianlah materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Saya lanjutkan ke kesimpulan. Teori kecerdasan ganda dikemukakan oleh psikolog yaitu Howard Gardner pada tahun 1983. 8 macam kecerdasan yakni kecerdasan musikal, kinetik, visual, logikal, verbal, interpersonal, intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. Orang tua, murid, guru, kurikulum dan fasilitas serta sistem penilaian merupakan faktor dari teori kecerdasan ganda. Kelebihan dari teori ini yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Sedangkan kelemahannya memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Demikian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.